Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat podcast Nas yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang puasa, maka yang paling jelas itu adalah kita menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak melakukan ini itu yang tentunya ke arah hawa nafsu. Nah, menahan di sini konteksnya adalah lebih masuk kepada sabar gitu ya. Sabar, kita diminta untuk bersabar. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara soal bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini sebenarnya adalah karantina kita untuk melatih kesabaran, untuk membentuk manusia yang sabar. Sabar ujung-ujungnya adalah kita dengan sabar itu kita bisa lebih berlapang dada. Dan ujung-ujungnya ketika kita menghadapi sebuah persoalan dengan adanya lapang dada yang besar, maka kita akan bahagia. Mau sesulit apapun permasalahan hidup, kita akan bahagia. Karena nggak ada ceritanya seseorang itu bebas dari ujian hidup. Kalau kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 2, apakah engkau mengaku beriman sedangkan engkau dibiarkan saja gitu. Engkau tidak akan dibiarkan. Intinya kita tidak akan dibiarkan saja mengaku beriman tanpa diuji. Kalau sudah mengaku beriman, siap-siap pasti Allah akan memberikan ujian-ujian. Nah, kebetulan saya di program studi teknik kelautan, jadi belajar tentang bahan gitu ya. Ada salah satunya materi tentang bahan, di mana ada di situ bahan ternyata bisa mengalami stres, sama seperti manusia. Kok bisa bahan itu bisa mengalami stres? Nah, ini saya bawakan ya rumusnya. Tidak usah pusing, karena ini rumusnya sangat sederhana. Ini adalah tegangan atau stres. Kita kalau menegang itu berarti kita sudah stres. Otot-otot kita menegang itu stres. Stres sama dengan F per A. F itu apa? F itu gaya. Bukan gaya-gayaan gitu ya, tapi gaya itu adalah sebuah tekanan yang diberikan kepada sebuah benda. Misalnya ada sebuah benda berbentuk kotak, maka berbentuk kotak, misalnya ini handphone saya ya, misalnya handphone ini adalah sebuah benda tersebut, maka ketika saya kasih benda di atasnya, benda tersebut itu adalah memberikan tekanan pada dia atau F-nya. Nah, kemudian dibagi dengan tegangan itu F dibagi dengan A. A itu adalah luas HP ini. Jadi yang mempengaruhi tegangan, mempengaruhi stres itu adalah tekanan itu sendiri yang menekan, kemudian luasnya. Nah, dalam kehidupan kita, HP ini ibarat kita ya, Kita tidak mungkin tidak mengalami yang namanya tekanan. Kalau sudah tidak mengalami tekanan, berarti sudah tidak hidup lagi gitu ya. Kalau masih hidup, pasti akan mengalami yang namanya tekanan-tekanan. Dan tekanan tiap orang itu berbeda-beda. Kalau di sini, salah satunya adalah Newton per meter persegi tegangannya ya. Kalau tekanannya adalah Newton, satuannya Newton. Jadi tiap orang beban hidupnya itu akan berbeda-beda. Nah, kita misal contoh saja, tegangan, anggaplah F-nya nilainya adalah 80 tekanannya, 80 Newton, kemudian A-nya 20. Maka tegangannya adalah 80 bagi 20, yaitu 4 Newton per meter persegi. Nilainya 4. Misal A-nya kita ubah menjadi 40. Berarti 80 dibagi 40. Berarti berapa? 2 Newton per meter persegi. Misal A-nya kita ubah lagi menjadi 80, maka tegangannya adalah 80 dibagi 80. Artinya cuma 1. Nah, kesimpulannya di sini, mau tekanannya tetap ya, tadi tekanannya tetap. Tekanan itu bisa sama antar orang, tapi respon dari orang tersebut yang berbeda-beda itulah yang membuat antara satu dengan yang lain tingkat stresnya berbeda atau tingkat tegangannya berbeda. Contoh tadi, A-nya kita ganti-ganti. A ini kita ibaratkan adalah luas dada kita. F ini ibaratnya adalah sebuah ujian hidup, gitu, tekanan hidup yang menimpa hampir semua umat manusia mengalaminya. Maka A-nya tadi kita ganti-ganti, ketika A-nya semakin besar dengan tekanan yang tetap, maka nilai tegangannya itu menurun. Tegangan yang paling rendah tadi adalah 1 ketika luasnya 80. Dadanya sangat luas sekali, lapang dadanya luas sekali dia.
Tapi ketika luas dadanya hanya 20, maka tegangannya itu 80 bagi 20, 4. Masih besar gitu. Nah, jadi dari konsep bahan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau nggak mau stres, ya udah kita tinggal meluaskan dada aja sebenarnya, luaskan dada kita gitu ya. Karena tidak mungkin kita tidak mengalami yang namanya tekanan. Yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah itu memang memberikan ujian. Seperti yang tadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah tidak akan membiarkan kita mengaku beriman kemudian nggak diuji. Tapi Allah nggak begitu saja membiarkan. Namanya ujian itu kan dikasih solusi. Kalau kamu bisa mengerjakan, kamu akan dapat. Kalau kamu sabar, mengerjakannya kan dengan sabar ya, dengan sabar lakukan solusinya dengan sesuai dengan apa yang Allah sudah gariskan, jangan melenceng dari itu. Maka Allah akan memberikan apa? Di surat At-Tolak ayat 2-3 Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi Allah itu tidak memberikan ujian tapi tidak beri solusi, enggak. Tapi diuji, habis itu memberikan solusi. Kalau kamu beriman dan bertakwa, aku akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati ya ketika kita mendapat sebuah ujian, karena sebentar lagi cahaya itu akan segera datang gitu ya. Pertolongan Allah itu akan segera datang, dengan catatan kita di saat mendapatkan ujian, mau ujian itu kenikmatan yang ujian kenikmatan atau ujian keburukan, maka keimanan itu yang harus ditata terus, dijaga terus gitu ya. Maka benarlah kata Opik gitu ya, benarlah kata Opik dalam lagunya, untuk menjaga hati ini ya kita harus banyak berzikir, banyak sholat malam, meningkatkan hal-hal ibadah yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bulan Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk meluaskan dada seluas-luasnya, sehingga mau tekanan apapun yang menerpa kehidupan kita, mau ujian seberat apapun yang menimpa hidup kita, kita akan menghadapinya dengan bismillah, bentar lagi Allah pasti akan menolong gitu ya. Tentunya dengan usaha dan ikhtiar maksimal dari yang bisa kita upayakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.